معاشر المسلمين سنة المؤمنين الله أيها المعاصين بالله لكل الله المساكين فإذا سئل الفقير عن الإحسان فلا يكلم أحدكم فمن يتكلم فقد الله وإن غفل معدلا أسكت واسمعوا يوم الله السماوات اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اجمعين. اللهم قوي الاسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانشرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي بعده. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan dan kali ini kami selaku khatib senantiasa berwasiat mengingatkan kami pribadi dan kepada hadirin jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Pengertian takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Hadirin sidang rahimakumullah, dalam ayat tadi yang saya baca, wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi, dalam Al-Qur'an Al-Karim, yang artinya yakni tetangga dekat maupun tetangga yang jauh dari rumah kita, atau tetangga yang ada hubungan kekerabatan dengan kita maupun tetangga yang tidak ada hubungan dengan kekerabatan kita. Terhadap mereka semua kita diperintahkan untuk berbuat baik. Baginda Rasulullah Muhammad SAW memberitahu kita bahwa salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah memuliakan tetangga. Dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para perempuan, yaitu istri-istri kita, untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga perempuan mereka. Yang mana dalam sabdanya, ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firshira syatin. Rawahu Malik fil Muwatta. Yang artinya, wahai para perempuan muslimah, janganlah sekali-kali seseorang dari kalian menganggap remeh untuk berbagi dengan tetangganya, meskipun hanya dengan kuku kambing. Hadirin,
sidang rahimakumullah, salah satu hal yang dapat menguatkan hubungan kita dengan tetangga dan menjadi sebab timbulnya rasa kasih sayang antar tetangga adalah saling berbagi dan saling memberi hadiah. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Inna khalili bi sallallahu alaihi wasallam awsani faqal idza tabakhta maraqan fakthir ma'ahu thumma anzur ahla baitin min jiratika fa'asibhum minha bima'rufin. Rawahu Muslim. Yang artinya sesungguhnya kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, jika engkau memasak sup maka perbanyaklah kuahnya, kemudian lihatlah salah satu keluarga di antara tetanggamu, lalu berikanlah dari sebagian darinya kepada mereka dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang rahimakumullah, mengenai sikap baik kepada tetangga, kasih sayang, kisah yang sering diceritakan oleh para ulama, ada sikap seorang wali yang bernama Sa'ad Ats-Tsauri kepada tetangganya yang beragama Majusi. Ibnu Al-Mulakkin dalam Tabaqut Auliya menceritakan, Sa'ad Ats-Tsauri memiliki seorang tetangga yang beragama Majusi. Suatu ketika jamban tetangganya yang Majusi itu bocor, yang posisi rumahnya ada di atasnya, hingga mengalirlah kotoran dari jamban itu ke rumah Sa'ad Ats-Tsauri. Dengan penuh kesabaran, di siang hari Sahal menampung kotoran itu, lalu ia membuangnya di malam hari. Setahun hal itu berjalan, Sahal sama sekali tidak pernah mengeluh dan protes kepada tetangganya tersebut. Suatu saat Sahal jatuh sakit. Ia lalu memanggil sang Majusi dan memberitahunya tentang kotoran Majusi yang mengalir ke rumahnya setiap hari. Sahal merasa ajalnya sudah menjelang, sudah dekat. Ia khawatir jika hal itu tidak diberitahukan kepada sang Majusi, ahli waris Sahal tidak akan bersabar sebagaimana ia bersabar. Itu akan menyebabkan mereka memusuhi sang Majusi tersebut. Mendengar hal itu, Majusi menangis terharu dan bercampur takjub atas kesabaran Sahal yang luar biasa. Kemudian sang Majusi berkata, Anda bersabar atas gangguan kotoran dari jambanku selama berbulan-bulan. Anda tidak tetap memperlakukanku dengan sangat baik. Ulurkan tangan Anda, aku akan masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat di hadapan Sahal Ats-Tsauri. Hadirin, tidak selang berapa berikutnya Sahal akhirnya meninggal. Hadirin sekalian rahimakumullah, kisah ini menjadikan ibrah, menjadikan pembelajaran kepada kita bagaimana memperlakukan kita kepada tetangga kita, tetangga dekat kita. Hadirin sekalian rahimakumullah, keteladanan yang telah dicontohkan oleh Imam Sahal Ats-Tsauri jangan hanya dikisahkan saja, akan tetapi marilah kita maknai dengan aspek aktivitas kita bertetangga di dekat sekitar kita. Oleh karena itu, di momen pada Jumat hari ini, marilah kita senantiasa memuliakan tetangga-tetangga kita sebagaimana diceritakan oleh baginda Rasul, seperti halnya juga kisah Imam Sahal Ats-Tsauri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.